Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin ada di antara kita ingat pada masa lalu, khususnya yang usia 55 tahun ke atas, ketika komunikasi seorang dengan yang lainnya masih dengan menggunakan surat menyurat, termasuk komunikasi antara sepasang laki perempuan yang sedang berpacaran. Nah, pada waktu seseorang menerima surat dari kekasihnya, pacarnya, dan isinya itu begitu menyentuh hati dan membuat hati berbunga-bunga, bisa saja surat itu selalu ada di sisinya atau ditaruh di tempat tidur, di bawah di bawah bantal. Sewaktu-waktu diingat diambilnya kembali, lalu didekapnya menjadi wakil dari kehadiran kekasihnya. Sekalipun itu hanya surat. Jadi isi dari surat itu mempunyai makna yang penting bagi seseorang ketika dia menerima ungkapan isi hati dari kekasihnya. Nah, ketika Paulus menulis surat, dia berterus terang kepada orang-orang Korintus. Pada waktu dia menulis surat, dia katakan dia sesak hatinya, penuh, dia cemas, sambil mencucurkan air mata. Itu merupakan ungkapan hati dari Paulus yang dinyatakan melalui suratnya kepada orang-orang Korintus. Bukan supaya orang-orang Korintus bersedih, bukan supaya orang Korintus itu prihatin, bukan supaya orang-orang Korintus itu mendapatkan beban mental, tetapi Paulus menulis surat dengan sesak hati, dengan kepedihan hati, dan dengan mencucurkan air mata. Itu sebagai ungkapan dari betapa Paulus mengasihi, menyayangi, mencintai orang-orang Korintus. Nah, sungguh indah jikalau kita mengetahui bagaimana orang itu mengasihi kita, menyayangi kita, memperhatikan kita, yang diungkapkan melalui tulisan tangannya kepada kita. Sekalipun kita belum bertemu dengan sosok itu, tapi kita sudah membayangkan kebahagiaan, kerinduan, dan kasih sayang. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi ketika dia menulis surat, di dalam suratnya itu dia mengungkapkan isi hatinya, bahwa pada waktu dia menulis surat sambil mencucurkan air mata sebagai bukti atau tanda cintanya kepada orang-orang Korintus. Wah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kebiasaan itu masih juga terbangun dalam diri kita atau menjadi bagian dalam diri kita ketika kita membangun relasi di antara kita dengan teman-teman kita, kolega kita, sahabat kita, sehingga curahan isi hati kita membangkitkan kegairahan, semangat, sukacita, kegembiraan, dan rasa kasih sayang. Pasti ini menjadi bagian dari kehidupan kita ketika kita betul-betul ingin mendudukkan sahabat kita pada posisi yang penting dalam diri kita, hingga apa yang ada di dalam hati kita, dia ada. Bahasa orang sedang cinta itu, mau makan ingat, mau tidur ingat kamu, sedang berbaring ingat kamu, keluar dari rumah ingat kamu, di mana saja, kapan saja selalu mengingat orang yang dicintai dan dikasihinya. Demikian juga halnya Paulus. Dan dalam beberapa surat, Paulus biasanya mengatakan, setiap kali aku berdoa, aku selalu mengingat akan kamu, dan aku mendoakanmu dengan ucapan syukur dan menyebutmu dalam setiap doaku. Karena ini merupakan ungkapan hati bagaimana kita menjaga perasaan, menjaga hati, dan menjaga koneksitas hubungan antara kita dengan sahabat kita. Nah, Paulus sangat piawai, pintar, dan memang itu keluar dari lubuk hati yang terdalam, bukan merupakan sandiwara, bukan merupakan manipulasi keadaan supaya menyenangkan, membuat senang, sekalipun sesungguhnya keadaannya yang sebaliknya. Bukan itu. Paulus memang mencurahkan isi hatinya secara transparan, terus terang, jujur, dan tulus.
Tujuan dan maksud utamanya adalah bagaimana orang yang menerima surat itu, yaitu jemaat Korintus, mengerti, memahami betapa Paulus mengasihinya, sehingga akan menumbuhkan saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli satu sama lain. Binalah persahabatan dan relasimu dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.